Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, jumpa lagi. Oke, di video kali ini kita dihadapkan ya dengan satu buah speaker seperti ini teman-teman. Ini speaker udah dibongkar-bongkar ya. Jadi modelnya speakernya seperti ini. Oke, jadi untuk speaker ini ya, mereknya adalah ini teman-teman, Hardwell ya untuk mereknya, dengan keluhan yaitu tidak ada suara ya, tidak ada suara namun lampu menyala itu ya. Oke, jadi kita langsung saja untuk membalik ya, karena lampunya ada di belakang seperti ini. Dan ini speaker udah terbongkar ya, dibawanya dalam keadaan seperti ini teman-teman. Jadi ini saya akan coba colok ya ke listriknya untuk melihat. Nah seperti ini ya teman-teman, lampu menyala namun indikator untuk MP3 yang ada di atasnya itu tidak menyala sama sekali. Oke, jadi kita langsung bongkar aja speakernya untuk melihat bagaimana isi dalamnya. Oke, ternyata isi dalamnya seperti ini ya teman-teman. Jadi sangat simpel ya, isi dalamnya sangat simpel. Di sini kita lihat ya, terdapat power supply ya, power supply AC DC tentunya ya, seperti adaptor ya teman-teman. Terus kemudian speaker ini sepertinya punya aki ya. Ini di bawah sini ya, saya lihat ada kabel yang masuk, yang mana di kabel ini itu ada tegangan 12 volt ya, walaupun listriknya dicabut ya teman-teman. Oke, jadi di sini kita coba on ya, apakah benar-benar ya ada listrik. Sepertinya ada ya teman-teman, bisa dilihat itu lampunya menyala. Ini lampu menyala, namun yang jadi permasalahan adalah tidak bisa mengeluarkan suara ya. Itu mungkin dikarenakan karena display ini tidak menyala. Oke, jadi untuk lebih detail ya pemeriksaan, maka kita akan coba mencabut dulu mesinnya, kemudian kita lihat ya. Nah, mesin yang akan kita cabut yang ini aja ya teman-teman, karena untuk mesin yang satu ini ya, kayaknya ini adalah powernya, ini power amplinya ya. Jadi yang jadi masalah di sini sepertinya bukan power amplinya, mungkin yang jadi masalah adalah bagian pemutar MP3-nya teman-teman. Ya, mengapa saya katakan demikian? Karena coba dengar ya. Apabila kita sentuh-sentuh di sini, itu seperti ada buat suara mendengung ya. Ada suara mendengung. Oke, jadi kita coba saja membuktikan ya apakah benar setelah ini menyala suara bisa normal kembali. Maka kita akan membuat ini menyala dulu ya. Oke, kita cek dulu. Kita matikan, lalu kita bongkar. Sepertinya ini bautnya udah dibongkar ya teman-teman, sebagian, cuma sebagian aja yang ada ini. Karena memang tadi ya orangnya ketika mengantar itu ada memberikan bungkusan ya yang berisi baut daripada speaker ini. Tapi ya itu sih lebih bagus ya, nggak usah repot-repot lagi gitu. Langsung buka aja. Oke. Aduh, apa yang jatuh itu? Oh, ini dia. Oke, seperti ini ya, kita bongkar isi dalamnya. Oke teman-teman, jadi setelah saya periksa ya, ini ternyata speaker yang seperti ini itu kinerjanya persis sama ya dengan speaker-speaker kecil yang sering saya kontenkan di sebelum-sebelumnya, yaitu sumber audio itu pastilah berasal dari
pemutar MP3 ya teman-teman, pasti. Nah ini juga seperti itu ya, jadi yang menyebabkan ya MP3 tidak menyala atau layar MP3 tadi yang nggak menyala itu karena saya curiga di sini ya teman-teman. Saya curiganya di sini, ini ternyata adalah IC power supply ya, yang mensuplai tegangan 5 volt gitu ya. Jadi coba saya perbesar ya. Nah seperti ini adalah 78M05, terlihat ya 78M05. Yang mana output daripada IC ini ya, tadi waktu saya ukur itu sepertinya tidak mengeluarkan tegangan ya teman-teman, sementara inputnya ada ya. Oke, jadi saya akan perlihatkan dulu pengukurannya ya seperti apa. Oke, jadi multinya saya taruh di mana ini ya? Oh, di sini aja teman-teman. Oke, jadi nyalakan dulu multinya ya. Terus kemudian ini juga saya nyalakan. Oke, sudah menyala ya. Bisa dilihat ini lampu sudah menyala. Oke, kita akan ukur ya. Untuk IC seperti ini yang kaki tengah itu adalah negatif ya teman-teman, alias ground. Nah coba lihat ya, jadi ini adalah output itu 0,2 ya, 0,2 tegangannya teman-teman. Terus kemudian inputnya ada 12. Oke, jelas ya, ini adalah input, sementara output itu 0,2. Nah disinilah saya curiganya ya, mengapa bisa seperti ini, mengapa tegangan ini bisa ngedrop. Apakah ada beban yang korslet? Nah saya matikan dulu, terus kemudian saya akan coba pindahkan ya posisi multi ke pengukuran ya, seperti ini. Oke, kita akan ukur ya, apakah memang ada beban yang korslet atau seperti apa. Nah kita coba. Sepertinya aman ya teman-teman, aman, tidak ada korslet. Seandainya korslet maka dia akan bunyi seperti ini ya, tapi ini aman. Ini ground ya, di tengah ini yang hitam, terus kemudian plus yang merah ini, itu antara plus dengan ground itu tidak bunyi, berarti tidak ada korslet. Jadi kemungkinan besar yang kalah ya, yang saya curigai di sini itu pastilah transistor ini ya, IC ini teman-teman. Mungkin dia modelnya adalah IC ya, karena dia tidak memiliki basis kolektor emitor gitu ya. Oke, jadi di sini saya akan modifikasi saja. Untuk IC power supply-nya ini saya akan ganti dengan menggunakan 7805 tapi versi yang besar. Oke, saya ambil dulu. Oke teman-teman, jadi ini saya sudah mempersiapkan IC-nya ya untuk menggantikan yang ini. Namun sebelum kita mengganti IC ini, kita harus melakukan pembuktian dulu ya teman-teman. Apakah benar apabila tegangan 5 volt dari IC ini keluar, maka pemutar MP3 flyernya dari speaker ini sudah menyala? Nah ini yang jadi pertanyaannya teman-teman. Oke, jadi sebelum kita mengganti IC, dan IC yang baru ini sudah terlanjur kita solder namun kemudian hasilnya gagal, maka kita harus membuktikannya dulu. Nah seperti apa pembuktiannya ya? Di sini saya menggunakan power supply ya, seperti ini teman-teman. Saya menggunakan power supply seperti ini untuk mensuplai tegangan 5 volt yang ada di sini, menggantikan peran IC ini dulu. Oke, apabila berhasil barulah kemudian IC-nya kita ganti. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak langsung main asal ganti saja gitu ya. Takutnya sudah diganti ternyata masih gagal juga. Jadi kita harus melakukan pengetesan terlebih dahulu. Oke, jadi di sini saya akan atur dulu ya untuk tegangan power supply-nya. Ini seperti ini ya. Sepertinya ada yang korslet ya teman-teman.
karena dia langsung bunyi tik-tik aja gitu ya. Nah, seperti ini. Bukan korslet ya, tapi ampernya kerendahan. Gitu ya. Oke. Jadi di sini saya akan atur menjadi 5 pol ya. Oke, seperti ini. Terus kemudian saya akan buat kabel dulu ya teman-teman. Saya akan buat sambungan kabel dulu dari sini di plus dengan minusnya, lalu kemudian kita jepit di ujung kabel powernya. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya. Saya sudah membuatkan 2 buah kabel, yang mana 2 buah kabel ini ya untuk mempermudah kita untuk menjepit ya input tegangan daripada power supply ini teman-teman. Oke, ini sudah ada tegangan ya, itu. Oke, jadi sekarang ya saya akan sambung, yang mana ini adalah minus ya, minus karena dia berhubungan ke bagian ground daripada IC, dan ini adalah plusnya. Oke, jadi sudah terhubung seperti ini. Oke, jadi saatnya ya kita akan lihat di bagian depan, apakah bagian depan daripada display MP3 ini sudah menyala. Apabila sudah menyala berarti MP3 nya bagus teman-teman, dan bisa kita lanjutkan ya. Oke, kayaknya menyala ya, bisa dilihat itu. Oke, jadi sepertinya ini bisa kita lanjut teman-teman. Nah, menyala ya, seperti itu. Oke, saatnya kita lanjutkan saja untuk mengganti IC-nya. Oke, jadi ini IC udah saya cabut ya teman-teman. Sepertinya jalur udah rusak ya. Udah rusak sekali. IC-nya juga seperti ini, hancur ya. Oke, jadi di sini saya cuma akan mencari saja ya jalur input dengan outputnya untuk memodifikasi jalur-jalurnya, karena IC yang akan kita pasang itu berbeda ya. Seperti ini modelnya, agak besar ya IC yang kita pasang, sementara penempatannya di sini itu teramat kecil. Jadi mungkin di sini saya akan menggunakan kabel lain ya untuk menyambung kaki-kaki daripada IC ini teman-teman. Oke, jadi intinya di sini kita akan memodifikasi aja. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya hasil modifikasinya saya. Bisa dilihat input dengan output kakinya mirip ya teman-teman, sama, jadi tidak ada yang dirubah sama sekali. Terus kemudian yang membedakan itu hanyalah kaki tengah ya, atau ground, karena jalurnya yang di sini sudah rusak. Jadi jalurnya saya ambil ya di ground yang lain, yaitu ground di USB ya, ground USB nya, karena kan satu ground ya untuk speaker yang seperti ini, jadi sama aja teman-teman. Oke, jadi saatnya kita akan coba ya menyalakan, apakah sudah berhasil menyala atau bagaimana. Coba kita saklar ya. Akhirnya menyala juga teman-teman. Namun sayang ya, kita mau tes pakai flash disk nggak bisa ya, karena tempat flash disknya ini sudah kacau gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi kita akan mengetes suaranya dengan menggunakan apa ya, kita bisa bunyi mungkin ya pakai seperti ini. Kayaknya nggak bisa juga ya. Mau tidak mau harus menggunakan SD card ya untuk mengetesnya teman-teman. Oke, atau pakai Bluetooth aja. Namun di sini saya kesulitan ya, karena yang saya gunakan untuk merekam ini adalah HP ya, gitu, HP. Jadi gimana caranya ya untuk merekamnya, HP-nya cuma satu. Oke, jadi seperti ini ya kurang lebih cara modifikasinya untuk rekan-rekan pemula yang mungkin mendapatkan kasus yang sama seperti yang saya dapatkan hari ini. Speaker, lampu menyala, namun bagian display pemutar MP3
tidak menyala. Nah, ini dia penyakitnya teman-teman. Rata-rata yang bermasalah adalah di bagian tegangan 5 volt untuk PCC player MP3-nya. Oke. Jadi ini tidak usah mungkin saya kasih pendingin ya, karena tidak ada panas sama sekali. Karena beban untuk 5 volt ini sangatlah rendah ampernya teman-teman. Oke, seperti ini. Langsung saja kita tes aja dan akan saya rapikan dulu. Oke teman, jadi seperti ini ya, sudah saya rapikan dan sudah saya melakukan pengetesan ya, ternyata sudah normal ya. Oke, cuma saya mengetesnya menggunakan HP yang saya pakai untuk merekam ini ya teman-teman. Jadi tidak bisa saya perdengarkan, tidak bisa saya rekam. Cuma cukuplah kita melihat saja ya, kalau yang tadinya ini tidak menyala sama sekali untuk pemutar MP3, sekarang sudah menyala normal. Oke, jadi sampai di sini dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solder sakti.